Satu. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mengawali diseminasi budaya positif di TKIT Al-Azharul Ulum oleh Bu Ariza Nur Mustika Ningtyas. Marilah pada pertemuan hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali akan saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah inti, yang keempat adalah penutup, dan untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Ariza Nur Mustika Ningtyas SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya izin berdiri dulu. Bunda-bunda semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi untuk budaya positif yang insya Allah nantinya semoga bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan di ruang kelas kita masing-masing di TKIT Al-Azharul Ulum. Dan salam salawat senantiasa selalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bunda-bunda semuanya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Harapan saya semoga nanti bunda-bunda bisa mengambil hal yang baik, bisa mengambil hal yang positif, dan tentu saja ilmu tidak akan bisa hanya sebuah teori saja, tetapi harus diaplikasikan, harus dipraktekkan. Seperti itu supaya kita bisa tahu apakah itu bermanfaat atau tidak, seperti itu ya. Kalau saat ini datang hanya berapa persen ya, mungkin 70%, seperti itu nanti akan diisi materi menjadi 90%. Nah, akan menjadi 100% kalau sudah diaplikasikan, sudah dipraktekkan. Jadi semoga nanti bunda-bunda semuanya bisa menjadi 100% kalau sudah diaplikasikan dan dipraktekkan di dalam kelasnya masing-masing, dan tentu saja bersama dengan murid-muridnya. Itu harapan saya, dan mari kita berkolaborasi, berelaborasi, dan nantinya semoga semuanya bisa mengambil catatan, bisa mengambil hal yang baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ariza selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Azharul Ulum. Untuk selanjutnya, tibalah inti dari pertemuan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Ariza Nur Mustika Ningtyas. Terima kasih Bu Ami. Ya, ngomong lagi nih ya di depan teman-teman semuanya.
Oke, baiklah bunda-bunda semuanya. Karena tadi saya sudah ngomong, berarti saya ngomong lagi karena yang menyambut saya, yang mengisi juga saya juga ya. Gak apa-apa, nggih. Saya mencari pointer saya tadi di mana ya? Oke, baik bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, kita semangat dulu ya semuanya ya. Kalau biasanya kan tepuk semangat semangat seperti itu ya. Saya menyebutnya itu tepuk semangat 1, gitu ya. Ada tepuk semangat 2, yaitu dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma aha aha, ngat aha aha, semangat. Seperti itu bisa? Oke, kalau saya panggil tepuk semangat 1, semangat, semangat. Tepuk semangat 2, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma aha aha, ngat aha aha, semangat. Oke, semoga semuanya semangat. Bunda-bunda semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan materi di kegiatan kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya berdiri, nanti bukan berarti saya tidak menghormati jenengan, begitu ya bunda-bunda semuanya. Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan budaya positif, gitu ya. Kalau kita berbicara tentang positif, gitu, apa yang ada dalam pikiran jenengan? Yang baik. Hal yang apa? Kalau mendengar kata positif, kalau mendengar kata budaya, berarti itu apa? Pembiasaan. Berarti kalau begitu budaya positif adalah betul, pembiasaan yang baik. Kita akan menggali lagi terkait dengan pembiasaan yang baik, yaitu budaya positif di sekolahan. Nanti bisa dipakai di dalam ruang kelas kita. Tadi sudah, selanjutnya di sini. Saya baca pantun dulu untuk bunda-bunda semuanya. Oke ya. Buka puasa makan kue putu. Bolehlah dimakan memakai garpu. Selamat siang guru hebat Al-Azharul Ulum. Semoga selalu semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Ini buka puasa ya. Kita ada yang puasa hari ini? Enggak ada. Baik, ini latar belakang saya menyelenggarakan diseminasi ini. Yang pertama adalah memenuhi tugas akhir saya sebagai CGP rekognisi di angkatan 11 ini dari modul 1.4. Yang selanjutnya adalah tentu saja saya ingin berbagi praktik baik kepada bunda-bunda semuanya, karena ilmu itu tidak akan pernah bermanfaat kalau kita tidak pernah bagikan kepada orang lain. Jadi saya punya prinsip, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara membagikan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Begitu bunda-bunda semuanya. Ice breaking dulu ya. Yuk, kita ice breaking dulu. Boleh berhadapan-hadapan dengan temannya? Ya, nggak ada, bertiga. Oke, berhadapan-hadapan dulu dengan temannya, sudah bisa? Oke, sekarang letakkan tangannya. Oke, begini. Oh, ini harus berdua ya, kalau bertiga nggak bisa ya. Gini, tapi nggak kena. Ini tapi nggak kena. Satu aja, oke, satu aja, gitu ya. Iya. Oke, yang satu, yang satu 2, gitu ya. Yang satu 2, nanti yang pertama siapa ini? Teman-teman tahu bilangan ganjil dan bilangan genap? Tahu. Ada yang berperan sebagai ganjil dan genap. Siapa yang ganjil? Kesepakatan dulu. Ganjil siapa? Ganjil siapa? Ganjil siapa sudah sepakat? Nah, yang genap yang 2 tangan. Oke, yang genap yang 2 tangan sudah. Oke, kita akan bermain, gitu ya. Ingat penjumlahan? Iya. Nanti kalau hasil angka yang saya sebutkan itu
berarti yang genap harus plok. Menangkap, berusaha untuk menangkap yang ganjil. Yang ganjil harus menghindar. Oke? Bisa. Bisa. Tapi kalau hasilnya yang genap bagaimana? Kalau hasilnya yang ganjil, ya harus menghindar. Jangan sampai ketangkap. Intinya genap, intinya yang menangkap saat ini adalah yang genap dulu. Oke? Ya. Bisa? Siap-siap ya. Dipikirkan dulu, latihan dulu. 1. Loh, lah fokus ini. Intinya kesepakatan dulu ya, ganjil genap tetap sama ya, maksudnya yang genap tetap menangkap. Ya, oke. Walaupun hasilnya ganjil, walaupun hasilnya genap, tetap harus menghindar, gitu ya. 1. Latihan lagi. Oke, sekarang siap-siap. Oke, siap-siap ya. 3 tambah 2. Belum tambah-tambahan. 3 tambah 2. 3 tambah 2. 2 tambah 4. 2 tambah 4 kok 7. Berapa Bu? 6 Bu. Kose ini fokus dulu, fokus. Kurang fokus ini ya. 1 tambah 4. 2 tambah 1. Kena? Ada yang kena? Oke, sekarang gantian temennya yang berbeda. Ya, konsentrasi dimulai. 3 tambah 1. 2 tambah 4. Berapa 2 tambah 4? 6. Oh ya udah bener. 4 tambah 4. 3 tambah 5. Oke, terima kasih untuk es drinkingnya. Siapa yang pernah terus? Ya, ini ya melatih fokus kita, konsentrasi kita ya, bunda-bunda semuanya lumayan ya. Nggak ada temennya ya, nggak apa-apa ya. Nanti main sendiri ya, nggak apa-apa ya. Oke, bunda-bunda semuanya, kita akan belajar tentang disiplin positif karena berkaitan dengan yang namanya pendidikan paradigma baru yang berkaitan dari profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif ini ada di sini ya, bunda-bunda semuanya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, budaya positifnya. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ada berapa Bunda? Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, terus mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran kita gitu ya. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, berdiferensiasi, budaya positif, disiplin positif, semuanya tujuannya sama, mengarahnya ke sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bunda-bunda semuanya gitu ya, bahwasanya gitu ya, kita ini sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Kita bisa nggak sih mengontrol orang lain sebenarnya? Siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya? Kita mengontrol diri kita sendiri, gitu ya. Kalaupun orang mau kita kontrol, pasti ada maunya. Oh, ada maunya. Ya benar saja seperti itu, mungkin ada maunya, mau dikontrol pasti ada maunya gitu ya, ketaatan. Karena kita sebenarnya itu nggak bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa mengontrol pikiran orang lain, tindakan orang lain terhadap diri kita. Betul? Bisa nggak sih kita minta semua orang baik sama kita? Bisa nggak sih semua orang diajak berpikir positif gitu? Nggak bisa gitu ya. Ini bahwasanya itu sebenarnya guru itu untuk mengontrol murid itu nggak bisa. Ya, kita tuh nggak bisa mengontrol murid. Percaya nggak?
Jenengan kalau mengontrol murid pakai apa? Iming-iming, ancaman, ayo hadiah, apa lagi? Takut-takuti, ya kan? Kita itu nggak bisa mengontrol murid, guru itu nggak bisa mengontrol murid gitu ya. Selanjutnya adalah bahwa semua penguatan itu ilusi, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Iya, kata-kata positif, quote positif itu semuanya dianggap yang bermanfaat. Tapi bisa nggak mengontrol kita? Nggak bisa. Kalau orangnya nggak terbuka, nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau ada quote yang bagus nih, contohnya gitu ya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kalau dianya nggak apa bu, terbuka hatinya, ngaruh nggak kata-kata positif itu? Nggak akan berpengaruh. Nonton video, misalkan video motivasi, tapi kalau hatinya nggak terbuka, pikirannya nggak terbuka, nggak akan bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ayo dong, tolongin Bunda Ami. Capek nih Bunda Ami, udah capek di rumah. Masa kamu gak mau nurut sih sama Bunda hari ini? Ya, murid kita itu gak bisa untuk menguatkan karakter. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Coba kasihan loh Bunda Yani, dari tadi udah capek-capek menjelaskan, masa kamu gak mau dengerin Bunda Yani? Itu namanya membuat rasa bersalah. Itu gak bisa mengontrol. Selanjutnya bahwasanya orang dewasa berhak memaksa. Memaksa murid-murid kita, berhak gak? Iya, sebenarnya kita tuh gak berhak gitu ya, untuk memaksa murid-murid kita. Nah terus gimana bu supaya sekolahan ini menciptakan jadi anak yang profil pelajar Pancasila, menumbuhkan yang namanya motivasi intrinsik. Jadi dia melakukannya bukan karena diminta sama Bu Ana, diminta sama Bu Dase, ditakut-takuti, dikasih bintang tangannya. Ada yang minta seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kalau saya ini saya dapat bintang, atau mungkin gurunya nyeletuk gitu kan. Ya, ayo kamu duduk yang rapi, nanti Bunda kasih bintang loh. Kayak gitu. Ada yang seperti itu? Dapat hadiah nilai 100 kalau yang SD. Nanti kalau kamu baik dapat nilai 100, ulangan belajar yang rajin biar dapat nilai 100. Kita tuh selalu ditanamkan seperti itu ya. Pernah nggak ditanamkan gitu ya anak-anak kita, murid-murid kita itu, kamu itu belajar untuk diri kamu, untuk masa depan kamu, bukan untuk nilainya. Tapi kita selalu ngomongnya seperti itu. Yang punya anak-anak sudah sekolah tingkat SD pasti kayak gitu. Dek, belajar besok dan ulangan dapat nilai 100. Jadi dia melakukannya hanya untuk nilai, bukan karena belajar itu kebutuhan. Sama juga kayak guru, kamu besok ikut diklat dong. Kenapa? Sertifikatnya nanti bermanfaat loh, dan dapat sertifikat. Coba kalau nggak ada, apakah kita akan melakukannya? Nah itu hati-hati ya, karena disitulah letak kontrol kita. Itu nggak bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam lingkaran pengaruh, kita ini hanya kecil, bisa mempengaruhi itu hanya lingkup kecil kita. Yang pertama itu siapa? Keluarga kita. Ya, lingkaran kedua itu adalah baru murid-murid kita, orang lain. Tapi yang paling kita bisa mempengaruhi itu adalah keluarga kita. Itu yang paling kecil dulu. Nah ini bunda-bunda semuanya, kalau kita mengatakan kata disiplin gitu ya, selalu yang teringat dalam pikiran kita, disiplin itu pasti apa? Keras gitu ya, ada hukuman. Kalau melanggar ada hukuman, kayak gitu. Cek dulu ya, ada hukuman seperti itu, ada hadiah. Kalau nggak disiplin, ayo dihukum, kayak gitu, ya kan?
Jadi ini disiplin positif itu artinya apa? Bukan karena takut, bukan karena iming-iming hadiah kayak gitu ya, tetapi adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan ataupun hukuman. Siapa yang sering ngasih bintang ke muridnya? Siapa yang sering ngasih hadiah? Ya, nggak usah ke muridnya, ke anaknya, dek. Nanti kalau kamu melakukan ini, nanti tak kasih hadiah, nanti tak kasih HP, boleh mainan HP. Siapa yang ngasih seperti itu? Iya. Jadi kalau misalkan contohnya Fauzan itu diselesaikan dulu nyapunya, habis itu nanti tak kasih HP. Dia melakukannya karena dia tanggung jawab atau karena dia dapat HP? Kayak gitu terus. Besok kalau disuruh, mau nggak kalau tanpa imbalan dapat HP? Ya toh? Ini benar apa enggak? Coba direfleksikan ke diri kita, benar nggak? Karena itu kan melakukan mengingat. Contohnya, saya mau makan, kalau setelah makan nanti saya dapat hadiah. Besoknya orang tuanya nggak ngasih hadiah, mau makan nggak? Jadi caranya gimana? Ya caranya kita tanamkan, itu adalah tanggung jawab. Kamu makan karena kamu lapar, karena kebutuhan perut kamu. Jadi ditanamkan, dijelaskan seperti itu. Nggak usah pakai imbalan. Kamu mau menyapu karena kotor, itu butuh dibersihkan supaya kelas kita menjadi bersih, sehat. Jadi ditanamkan kesadarannya. Jadi bukan karena nanti dapat seperti ini, dapat bintang, kamu mau duduk rapi gitu ya. Biasanya kan gitu, siapa yang mau duduk rapi nanti dapat bintang dari Bunda Ami, kayak gitu. Jadi dia duduk rapi hanya karena dapat bintang. Padahal itu nggak akan berpengaruh lama. Berpengaruhnya cuma sementara. Suatu hari Bu Ami nggak masuk, ya, diganti sama Bu Yani. Bu Yani nggak tahu, teman-teman ayo duduk rapi, nggak ada yang mau duduk rapi. Anaknya datang, Bunda, kalau katanya Bunda Ami kalau duduk rapi dikasih bintang. Ya karena sudah terbiasa kalau dia itu kalau duduk rapi harus dikasih bintang. Giliran guru lain yang datang nggak tahu, kayak gitu ya. Jadi ini menumbuhkan kesadaran. Oh, saya duduk rapi karena memang sudah tanggung jawab saya, gitu ya. Kita ini tujuannya adalah satu. Nih ya, bunda-bunda semuanya, menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, yang mengacu pada kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Makanya kalau tadi dibilang yang namanya budaya, pembiasaan, gitu ya, itu benar. Motivasi intrinsik ini nggak muncul dalam 1 hari, 2 hari, tidak muncul dalam 1 hari, tapi harus terus menerus. Sampai dewasa pun juga masih sama. Kadang-kadang kita gitu ya, tanpa kita sadari ya. Saya mau melakukan ini karena saya takut dihukum, karena saya pengen dapat hadiah, karena saya ingin sama kayak teman saya. Tapi bukan karena menghargai diri kita sendiri. Karena ya saya masih ingat ya, dulu itu kalau belajar itu ya intinya kan belajar supaya pintar. Giliran kita nggak mau belajar, ya sudah gitu kan. Jangan disuruh membaca. Siapa yang masih suka membaca di sini? Membaca HP, oke. Membaca buku. Masih suka baca buku novel? Terelie, oke. Ada lagi yang masih suka membaca? Saya nggak apa-apa baca buku novel. Itu kan suka komik, ya, novel kayak gitu. Nggak apa-apa, banyak kok pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari novel-novel. Saya koleksi novelnya Terelie, nggak perlu beli, kalau mau pinjam ada banyak sekali, saya komplit. Ya,
Saya punya koleksi beberapa novel, tapi saya suka membaca karena saya tipenya nggak suka mengambil pembelajaran itu dari buku yang menurut saya itu aku gitu ya. Saya suka belajar dari novel. Karena novel itu dibikin, penulis itu pasti riset dulu. Nggak mungkin dia tidak riset. Kayak gitu. Jadi saya belajarnya di situ. Cara saya seperti itu. Mungkin caranya Bu Yani berbeda. Kenapa saya suka membaca? Karena saya butuh untuk membaca. Bukan karena apa-apa. Gitu ya. Gampangnya gini aja. Contohnya, kita ngasih anak-anak literasi, buku-buku cerita di dalam kelasnya. Sudah pernah dibaca belum, Bu Dasi? Nah, itu simpel ya. Kita ngasih memajang buku-buku cerita. Ada tuh di dalam kelas SD, pojok literasi, pojok baca. Saya tanya sama gurunya, Bu, isi bukunya apa saja buku ceritanya? Ya nggak tahu. Lah gurunya aja nggak pernah membaca, nyuruh anaknya untuk membaca. Itu tadi karena kurangnya motivasi intrinsik. Anak-anaknya disuruh, ayo teman-teman, saatnya masuk ke pojok baca. Gurunya nggak membaca, buku ceritanya nggak pernah dibaca. Padahal guru TK, kalau guru TK, guru SD itu membaca buku cerita itu perlu. Supaya apa? Imajinasi kita itu juga meningkat loh. Siapa tahu nanti bisa bikin buku cerita sendiri. Jadi kalau mau ngasih pojok baca itu, yuk kita baca dulu bukunya apa. Jadi ketika nanti sama anak-anak bisa tahu, gitu ya. Nah ini, siapa yang suka melakukan seperti ini? Ya nggak tahu ya. Kita refleksi diri kita sendiri. Teori motivasi. Saya melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah berada di posisi seperti ini? Pernah? Ya, saya takut dihukum. Dulu zaman sekolah mungkin ya. Saya datang ke sekolah tidak telat karena takut dihukum. Oke ya, saya harus mengulangi lagi karena tadi tidak terekam gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tadi, yang pertama teori motivasi adalah bahwasanya manusia itu menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya, bunda-bunda semuanya. Dan selanjutnya di sini bunda-bunda semuanya. Ada sebuah kasus, gitu ya. Ada seorang anak namanya Iva, dia itu nggak bisa mengerjakan pelajaran matematika. Saya juga nggak bisa matematika, bunda-bunda semuanya. Nilai matematika saya nggak pernah bagus, gitu ya. Nah, pada saat tersebut dia berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Lalu ada guru namanya Pak Seno. Pak Seno ini menanyakan pertanyaan kepada Iva, Ivanya menjadi gugup. Lalu tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelasnya pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva. Udah dia takut, gugup, gak bisa jawab, malah disuruh maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Akhirnya kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Boleh minta pendapatnya Bu Azimah maju ke depan? Nggak apa-apa, maju aja. Saya kurang setuju dengan Pak Seno karena tindakan Pak Seno itu seolah-olah kayak membuli muridnya. Harusnya saat tertawa, teman-temannya itu tertawa, seharusnya Pak Seno itu menegur teman-temannya, terus memberikan pertanyaan lagi kepada Iva tapi dengan cara yang berbeda. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Azimah.
Ya, Bu Azimah tidak sepakat dengan tindakan Pak Seno, gitu ya. Harusnya yang ditegur murid-muridnya jangan ketawa nih, kayak gitu kan. Mungkin ada yang punya pendapat lain, Bu Dasi, boleh berdiri? Nah, menurut saya nggak setuju Bu sama tindakannya Pak Seno. Harusnya itu dicari dulu akar masalahnya. Kenapa siapa Ifah tadi ya? Ifah seperti itu. Harusnya dicari dulu, baru dicari solusinya, dicari akar masalahnya untuk kemudian dicari solusinya bagaimana, seperti itu. Jadi jangan main langsung hukum anak langsung disuruh maju berdiri, apalagi sambil menuju hidung, itu kan ya sakit ya, kasihan anaknya gitu. Terima kasih. Berarti semuanya sepakat apa yang dilakukan Pak Seno ini tidak tepat? Sepakat. Apakah kita pernah menjadi guru seperti itu? Semoga tidak ya. Jangan gitu ya. Betul. Apa yang dilakukan Pak Seno itu hal yang sangat menyakitkan murid gitu ya. Dan menurut Anda, menurut bunda-bunda semuanya, apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Bu Zelvi? Hukuman, gitu ya. Kalau seperti ini berarti konsekuensinya gimana? Tadi kan semuanya sepakat kalau ini hukuman. Kalau begitu biar apa yang dilakukan Pak Seno ini menjadi sebuah konsekuensi gimana? Gambarannya dilihatkan ke Pak Seno. Gimana? Boleh berdiri Bu Ami. Ini kan permasalahannya berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya, gitu kan? Dia tidak menjawab. Supaya ini menjadi konsekuensi bagi Iva bagaimana? Menurut saya untuk agar menjadi konsekuensi berarti Pak Seno memberikan waktu kepada Iva dengan melihatkan gambar yang digambarnya itu dikala waktu berdiam diri tadi dilihatkan kepada teman-temannya dan memberi jeda waktu kepada Iva, tidak langsung disuruh maju. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ami ya. Ini akan menjadi sebuah konsekuensi apabila Pak Seno melakukan tindakan. Pak Seno menambahkan waktu 5 menit atau 10 menit setelah sesi pelajaran matematika untuk melakukan bimbingan khusus kepada Iva. Karena dia tidak bisa menjawab gitu ya. Jadi, oh baiklah Iva, karena kamu belum bisa menjawab, nanti kita selesai pelajaran matematika, kamu masih di kelas dulu ya, 10 menit mana yang belum bisa, seperti itu. Itu akan menjadi sebuah tindakan yang bijaksana dari seorang guru. Oke, selanjutnya di sini. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau yang namanya konsekuensi nggak nyaman, tapi dalam waktu jangka yang pendek. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu sebuah paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan, atau kalau kita bisa simpelkan yaitu adalah sebab akibat. Seperti itu. Ya, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau ini mendorong anak, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai jika kita menerapkan hukuman. Tapi kalau kita menerapkan yang namanya konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi tidak
berefek jangka panjang. Itu adalah konsekuensi. Sekarang saya mau tanya, ada kuisnya. Kalau murid disuruh tidak pakai sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam, hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam, karena peraturan sekolah di sekolah tersebut adalah sepatu harus warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Bu Selvi? Konsekuensi. Menurut Bu Selvi konsekuensi. Bu Lucy? Hukuman. Bu Ami? Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau si anak nggak memakai sepatu yang sama sesuai dengan yang ada di peraturan sekolahan, misalkan dia pakai sepatu warna putih, padahal aturan di sekolahannya adalah sepatu warna hitam, supaya menjadi konsekuensi gimana? Ayo. Supaya menjadi konsekuensi gimana Bu Lesti? Dicat hitam. Oke, baik, betul. Kalau memungkinkan dia rumahnya dekat, kita bisa meminta si anak tersebut untuk pulang dan mengganti sepatunya. Atau kalau tidak, kita melakukan yang namanya diskusi, bahwasanya besok dia bisa memakai sepatu warna hitam. Saat ini kita masih memberikan terlebih dahulu gitu ya kesempatan kepada si anak tersebut. Kalau tidak punya sepatu hitam gimana berarti? Berkomunikasi kepada orang tuanya gitu ya. Jadi jangan terus nyopot sepatu gitu ya, kasihan nih anak gitu ya. Nanti dipermalukan dilihat teman-temannya gitu ya. Itu adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Yakin? Yakin, betul sekali. Jadi kalau kita menemukan murid-murid kita yang suka mencoret-coret tembok, iya, berarti konsekuensinya apa? Bertanggung jawab untuk membersihkan tembok tersebut yang sudah dicoret-coret. Itu konsekuensi, karena dia mencoret, ya berarti konsekuensinya supaya temboknya bersih, ya harus dihapus. Kita kasih bantuannya, dihapus. Seperti itu, ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat masuk kelas. Kalau saya terlambatnya, oke benar ya hukuman. Kalau saya terlambatnya 10 menit supaya menjadi konsekuensi gimana? Kalau saya, misalkan saya punya murid nih, itu ya Bu Nur datang terlambat gitu kan. Harusnya masuknya jam 7, dia datang jam setengah 8. Konsekuensinya apa? Apa Bu? Misalkan pulangnya jam 1, ya. Jadi Bu Nur pulangnya terakhir untuk mengejar ketertinggalan pelajaran setengah jam tadi, gitu ya. Pulangnya juga sama. Kalau tadi telatnya 30 menit, ya nanti pulangnya mundur 30 menit. Itu adalah konsekuensinya kayak gitu. Oke, bisa diterima? Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Udah jelas nih hukuman, gitu ya. Fisik gitu ya, menyakiti dirinya sendiri dan nanti akan ini. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit adalah sebuah konsekuensi. Jadi kalau ada murid-murid kita kadang kan kalau sudah waktunya istirahat, dia datang, gurunya udah mulai pelajaran nih, misalkan Bu Azima, Bu Selvi, kita sudah mulai pelajaran berapa menit, misalkan 10 menit, anak-anak baru masuk, jangan disuruh berdiri di depan kelas gitu ya, jangan disuruh di luar, kamu terlambat di luar, nggak usah ikut pelajaran. Itu berarti hukuman. Akan menjadi konsekuensi kalau dia waktu pulangnya akan bertambah 10 menit atau dia mengambil waktu lagi 10 menit selesai pelajarannya.
gitu. Itu akan menjadi sebuah konsekuensi. Tapi diskusi dulu, dari mana, ditanyakan alasannya. Siapa tahu memang karena alasannya darurat, sakit atau apa. Jadi jangan langsung tiba-tiba konsekuensi gitu ya. Kan kita nggak tahu si anak ini, barangkali dia habis dari UKS atau seperti apa, kan kayak gitu ya. Nah ini, menurut jenengan, apakah dengan sering memberikan penghargaan kepada murid akan berdampak positif bagi anak? Tidak, betul sekali ya. Nah, kenapa? Karena ini bunda-bunda semuanya, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Ya, karena apa? Kayak bersaing kan? Saingan merusak hubungan. Penghargaan itu menghukum. Lalu penghargaan itu menurunkan kualitas. Saya bukakan dulu sebentar. Ada risetnya. Kenapa ini bisa dianggap seperti itu? Jadi ini tidak sembarangan. Ada risetnya. Nih di sini. Risetnya ini bunda-bunda semuanya. Silahkan dibaca. Suatu penghargaan adalah, contohnya ini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, malahan ya, hampir semuanya malah nggak akan berhasil. Ini riset benar. Selanjutnya adalah penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan gitu ya, dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, benar nggak? Iya, merasa iri dan mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Dikasih hadiah, anak-anak kayak gitu ya, dikasih hadiah gitu kan, ya secara tidak langsung akan muncul rasa iri, pengen, ya tahu bu, aku pengen lah, kayak gitu. Selanjutnya adalah jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya dan gurunya senang. Biar Bu Ibu Yani senang kayak gitu ya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Mereka percaya gitu ya, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Bener gak? Juara 1, kalau di SD kan masih ada nih ranking. Kalau dulu kan ada ranking ya, sistem ranking 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, ada persaingan gak? Ada. Padahal yang namanya persaingan itu akan menciptakan kecemasan, ketidaknyamanan. Anak-anak ini akan merasa saya sekolah seperti kok nggak nyaman di dalam kelas saya, gitu ya. Selanjutnya nih, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Contohnya nih, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang saat mereka menjawab benar, sementara yang lainnya tidak. Jadi ada dua kelompok. Yang di kelompok sini itu dikasih penghargaan uang kalau benar, yang di sini nggak ada penghargaan. Hasilnya risetnya seperti apa bunda-bunda semuanya? Anak laki-laki yang dibayar, ada bayaran uang kalau membentuk benar, itu ternyata lebih banyak melakukan kesalahan, gitu ya. Ini riset loh ya, jadi tidak karena ini ya. Yang kedua adalah anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Anak diberi permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan yang lain hanya diberitahu saja bila mana mereka jawaban benar. Jawabannya apa bunda-bunda semuanya? Hasil risetnya, anak-anak yang mendapatkan permen itu jawabannya itu malah banyak yang salah.
Ya, jawabannya banyak yang salah dibandingkan anak-anak yang dikasih tahu jawabannya cukup ya, betul. Ya, salah. Yang dikasih permen itu malah salahnya banyak. Kok iso ya Bu ya? Nanti kita praktekkan aja ya. Dicoba aja di dalam kelas kita, gitu ya. Coba dulu, nanti Bu Yani praktek. Bu, saya mau membuktikan risetnya ini, gitu ya. Besok tak kasih hadiah permen. Banyak yang salahnya berapa? Sekarang yang kedua, nggak usah pakai permen. Kita buktikan. Bisa nggak? Coba ya nanti ya, Bu Azima ya, Bu Selvi ya. Dicoba dulu. Selanjutnya adalah penghargaan itu menurunkan kualitas. Nih, ada pengamatannya dilakukan untuk sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di surat kabar. Mereka sedang belajar menuliskan artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa itu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mampu mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berusaha untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Jadi kalau yang dapat bayaran, itu tulisannya itu malah semakin buruk. Yang tidak mendapatkan bayaran justru menjadi lebih baik karena dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Selanjutnya adalah penghargaan itu mematikan kreativitas. Ini yang menurut saya yang paling ini yang bunda-bunda, contohnya di sini diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ya, contohnya misalkan disuruh gambar, nanti yang gambarnya bagus dikasih hadiah piala. Akhirnya gambarnya jadi seperti apa? Sesuai keinginannya. Iya. Sedangkan anak-anak yang nggak ada hadiah, gambar apapun imajinasinya, kreativitasnya jadi berkembang, gitu ya. Jadi ini menumbuhkan, mematikan kreativitas. Selanjutnya adalah penghargaan itu menghukum. Makanya Bu Selvi, Bu Azimah gitu ya. Sekarang itu sudah nggak ada yang namanya ranking. Gitu ya, nggak ada yang namanya ranking juara 1, juara 2, juara 3. Kalau dulu kan kita bangga nih ya, ranking 1, siapa ranking 1 terus? Ada yang ranking 1 terus selama sekolah? Ranking berapa? Ya, terus kalau SMP 10 besar, SMA 10 besar, 5 besar gitu ya. Iya, ini ternyata itu menghukum. Ya, yang nggak masuk 10 besar, yang nggak masuk ini tuh kayak merasa saya itu kayak anak yang gagal. Ya tahu? Terus bertemu, nanti muncul yang namanya kelompok-kelompok anak-anak pinter. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Iya. Oh, Bu Lucy mengalami seperti itu juga. Apa? Harus dapat juara gitu ya. Tidak ada Sri Wedari. Jadi ini, jadi penghargaan itu bersifat menghukum gitu ya. Hati-hati sekali. Kita harus berhati-hati ya. Nah, supaya tidak ada seperti itu, kita membuat apa? Namanya keyakinan kelas. Kalau kemarin bunda-bunda itu sudah menjadi kesepakatan kelas. Beda loh dengan keyakinan kelas. Tahu bedanya enggak? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah yang kita sepakati bersama-sama di dalam kelas kita. Contohnya gitu ya, kesepakatan kelas kita disiplin, tanggung jawab. Itu adalah kesepakatan. Tapi kalau keyakinan itu artinya apa? Saya yakin kalau saya itu harus bahagia. Jadi nanti naik dari kesepakatan menjadi sebuah keyakinan, gitu ya. Keyakinan itu sudah mendarah daging gitu loh. Jadi nggak perlu lagi nih diingatkan terus, ayo
Contohnya Bu Ami mengingatkan, hayo Mas Juna, ingat enggak kesepakatan kelas kita apa? Nggak perlu lagi, nggak perlu sudah diingatkan, tapi sudah menjadi sebuah keyakinan. Jadi nggak usah diingatkan, si anak ini sudah tahu, gitu ya. Karena keyakinan kelas ini adalah implementasi dari kebajikan. Contohnya, datang dan pulang tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Keyakinan kelasnya adalah datang dan pulang tepat waktu. Boleh nggak? Ya boleh. Ya, ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu, pertama gunakan kata-kata yang positif, jelas, bukan tidak terlambat ke sekolah, tapi datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu itu diganti menjadi, yaitu tadi datang terlambat diganti menjadi datang tepat waktu. Contohnya lagi, tidak menyerobot antrian, berarti apa? Kesepakatannya, keyakinannya. Tertib, ya, tidak mengembalikan barang-barangnya ke tempatnya, bertanggung jawab. Jadi seperti itu kesepakatannya. Bu, boleh nggak kita, misalkan contohnya kalau Bu Azima kan guru mapel, kita punya kesepakatan lagi di dalam mapel, boleh, gitu ya. Diingat-ingat kesepakatannya kalau sama Bu Azima hari ini apa teman-teman, gitu ya, menghargai, gitu ya, antri, tanggung jawab, seperti itu. Walaupun mungkin di dalam kelasnya juga sudah ada kesepakatan kelas. Kalau bisa malah justru kalau guru mapel ngikutin kesepakatannya yang ada di dalam kelas tersebut, kan pasti sudah dipajang di dalam kelas-kelasnya. Yuk sebelum pelajaran agama sama Bu Azima, kita baca dulu yuk kesepakatan kelasnya. Diingatkan lagi, kayak gitu. Ya, kesepakatan kelas diingatkan, saya tertib, saya sopan, kayak gitu. Tidak berbicara kotor, berarti apa? Tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor, berarti apa? Kesepakatannya namanya kalau mau dirubah menjadi positif, sopan. Ya, sopan, gitu. Bu, boleh nggak kalau saya mau ucapkan tolong, permisi, terima kasih, kayak gitu menjadi sebuah kesepakatan kelas? Boleh. Jadi tuliskan, tambahkan lagi, gitu ya. Kesepakatannya ucapkan tolong, permisi, maaf, dan terima kasih, kayak gitu. Itu soalnya kadang-kadang anak-anak itu lupa ya hal yang paling dasar seperti itu ya. Nah itu boleh kita kenalkan kepada ini. Nah caranya bagaimana gitu ya? Melakukan diskusi. Yang membuat itu siapa kesepakatan dan keyakinan itu? Apakah muridnya atau gurunya? Murid dan guru. Mendengar dari pendapatnya siapa? Murid, gitu ya. Selanjutnya dicatat di papan tulis, lalu menyusun keyakinan. Kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif, lalu tinjau lagi keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7, rasa sampai 10. Lah Bu, baru awalan. Misalkan kelasnya Bu Ami baru awalan, itu yang paling kita sepakati apa? 1 dulu aja nggak apa-apa. Suka rebutan mainan, rebutan apa, kalau pasti rebutan. Ya tujuannya itu. Oh, berarti kalau supaya tidak rebutan, berarti kalau begitu kesepakatan kelasnya apa? Gantinya main bareng, main bareng. Main bareng, ayo, ayo, dibantu. Main bareng. Kemarin sementara main bareng. Mau ada usulan untuk Nah, ada usulan nggak? Nih, apa Bu? Mengantri, ayo. Bergantian, apa? Ayo. haji, bagi mainan. Memang bersama. Ini main bareng. Kemarin sementara main bareng. Main bersama-sama.
Oke, main bareng bersama-sama itu berarti kalau menjadi sebuah keyakinan itu apa? Menjadi sebuah ini. Saling saling ya, saling menyayangi. Gitu aja Bu Dasi. Jadi ketika dia saling menyayangi, kalau sama temannya pasti dia akan berbagi, gitu ya. Dia pasti akan tidak menyakiti temannya, kayak gitu. Yang kedua apa Bu Dasi? Kesepakatannya. Tetep itu loh. Nah, kan sukanya buang-buang mainannya diberantakin. Tasnya ditaruh sembarangan. Habis minum diberi ketok. Nah, itu berarti apa? Bertanggung jawab. Kan barangnya sendiri ya, dikasih tahu ini barang kamu, gitu ya. Kalau nanti hilang, yang rugi bukan Bunda tetapi kamu. Gitu ya Bu Dasih ya. Wah, oke, nanti kita sharing lagi ya terkait ini. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk menempel keyakinan kelasnya itu di tempat yang mudah dilihat. Contohnya yang mudah dilihat oleh anak-anak ketika dia lewat, jangan dikasih yang paling atas, yang anak TK. Berarti harus sejajar dengan tingginya anak TK, anak kalau mau bermain. Yang paling lihat, kalau di sana nggak kelihatan Bu Dasih. Iya, misalkan pintu mau keluar, kan lewat terus, kayak gitu, ya kan? Nah, jadi pintu mau keluar itu mesti anak, pintu masuk keluar itu mesti bakalan terlihat terus, tempat yang paling sering akan dilihat oleh anak, kayak gitu ya. Kalau anak SD ya berarti ya jangan tinggi-tinggi dan jangan terlalu rendah. Di mana Bu? Sampingnya papan tulis. Ya kan? Nah itu membuat keyakinan kelas. Nah ini saja. Saya mau tanya, gitu ya. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kalau tadi motivasi, selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Mereka ada yang bertahan hidup, cinta, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya pernah ada kasus, dengar kasusnya Bu Ami, ya, si Rena, si siapa Bu Kinan lari jauh gitu ya, dia lari dari ruang kelasnya, dia berlari jauh gitu ya, dia berkata nanti biar Bu Ami ngejar saya, nanti biar Bu Ami ngejar saya. Kebutuhan Kinan itu berarti kebutuhan karena apa? Iya, butuh perhatian, berarti dia butuh yang namanya cinta, kasih sayang, ya. Jadi dia melakukannya karena ingin mendapatkan perhatian. Dia nggak dapat rasa kasih sayang, dia mencari-cari perhatiannya Bu Guru. Contohnya ada murid yang aktif di kelas, yang lainnya diem nih, kayak gitu, tertib gitu. Wah, dia buang-buang mainan. Dia buang-buang mainan. Menurut jenengan, kenapa? Biar nanti Bu Yani melihat saya, nanti biar Bu Yani deketin saya. Kebutuhan apa itu berarti? Apa Bu? Perhatian, kasih sayang. Jadi di kita lihat dulu si anak ini melakukan sesuatu itu karena apa, gitu ya. Contohnya, aku nggak mau gambar aku nggak mau hafalannya kayak yang diminta sama Bu Azimah. Aku maunya hafalannya ini. Berarti kebutuhan apa yang dia sedang ingin tunjukkan? Kebebasan. Ya, kebebasan. Contohnya lagi, saya yuk mainan sama aku, gitu ya. Kalau kamu nggak mainan sama aku, nanti tak pukul. Jadi dia pengen dilihat sama temennya, pengen dihormati sama temannya. Berarti karena apa? Penguasaan. Jadi ini seseorang itu melakukan, kalau kita tahu semua manusia itu melakukan karena bertahan hidup, cinta kasih sayang, rasa ingin diterima,
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya mau jalan-jalan berarti karena kebutuhan apa? Kesenangan. Anak-anak juga seperti itu, gitu ya. Saya pengennya menyanyi aja, gitu ya. Saya pengennya menyanyi. Aku nggak mau menari. Aku sukanya menyanyi karena dia butuh yang namanya kesenangan. Jadi melakukan ini. Apakah orang dewasa masih seperti ini? Masih. Nah, ini kebutuhan, gitu ya. Bertahan hidup berarti dia makan, minum, tempat tinggal, gitu ya. Kasih sayang, cinta. Butuh cinta enggak jenengan? Butuh. Kalau benar katanya butuh cinta. Butuh kasih sayang enggak? Butuh. Gitu ya. Kan cinta nggak harus dari pasangan kita juga ya. Cinta dari anak kita, cinta dari teman kita, itu kan. Butuh penguasaan enggak? Ada yang membutuhkan penguasaan? Apa wes pasrah kayak wes karepmu? Ada, setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Kita sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya bernama Bayu. Beberapa anak kelasnya telah datang dan mengeluhkan Bayu sering meminta makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti situasi Burana, apa yang kamu lakukan? Alasan Bayu melakukan hal tersebut apa? Kebutuhan apa? Bertahan hidup, makan ya. Berarti dia nggak dibawakan makan. Kita tanya dulu nih, kalau kita jadi gurunya, kenapa kamu melakukannya? Apa yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Nah ini karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang karena dia senang temannya menjadi memperhatikannya. Kalau karena dia lapar berarti dia karena bertahan hidup. Tapi kalau karena dia senang temannya memperhatikannya, cinta dan kasih sayang. Kalau dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya adalah penguasaan. Karena dia iseng dan senang kalau lihat teman-temannya itu kesel. Karena apa? Ada nggak yang kayak gitu? Ada loh Bu, murid-murid kita itu senang loh kalau lihat temannya itu marah itu, senang loh, ketawa-tawa. Ada nggak? Ada Bu. Oh, ada yang menikmati. Berarti dia itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya akan. Tadi saya mau menjawab kesenangan. Kebebasan. Berarti harus hati-hati. Bu, berarti kayak Hansin ya mungkin ya. Berarti dia tidak diberi. Betul. Betul. Benar nggak? Iya. Berarti dia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Makanya dia senang masih lihat temennya, lihat wajah temennya, itu senang Bu. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara kita nantinya untuk konsultasi dengan orang tuanya. Ternyata memang pola asuhnya, nah dikekang, ya ternyata ngaruh ya Bu ya, tanpa kita sadari ya, gitu ya. Nah ini, sekarang kita mau lihat, gitu ya, posisi kontrol. Guru itu memiliki beberapa posisi kontrol. Diharapkan guru itu bisa di sini, manajer. Jangan di sini, penghukum, rasa bersalah, teman. Kadang-kadang kan saya mau pernah ditanya, jangan pernah tanya ya, menganggap murid-murid itu sebagai teman. Jangan menganggap murid itu sebagai teman, itu salah. Mitra kita, manajer, gitu ya. Mereka itu yang murid, gitu ya. Jangan menganggap mereka sebagai teman. Gitu ya. Contoh-contohnya kalau jenengan sebagai guru penghukum, semoga tidak ya, setelah tahu ini jangan digunakan. Ini tutorial tidak untuk digunakan. Yang pertama adalah patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu nggak kayak gitu nanti guru hukum. Gitu ya. Selanjutnya kamu loh salah terus. Gitu ya nggak bisa. Mau jadi apa? Ya, selanjutnya adalah selalu pasti yang terakhir selesai. Kenapa sih kok kamu kayak diri terus? Ya, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Lanjutnya adalah rasa bersalah. Ya ampun, ibu sedih
Bunda saya capek banget ini. Mbok kamu itu nurut toh deh, Bunda sehari ini tuh capek banget. Iya. Sama anaknya sendiri. Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nanti kalau mamamu tahu kamu nakalin temenmu, nanti kamu dimarahin mama lu. Ternyata itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, itu ya. Kalau kita sebagai teman, ayo guru dibantu ya, yuk dibantu ya demi ibu guru nih, kayak gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bereskan. Itu nggak boleh ya. Dan yang kalau pemantau adalah seorang pemantau itu peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Boleh nggak kita di sini? Boleh gitu ya. Kesepakatan kelas kita apa yang sudah kamu lakukan, kayak gitu ya. Nah, ini yang kita manajer di sini ya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini posisi yang kita harapkan adalah sebagai manajer. Bisa nggak bunda-bunda semuanya? Insya Allah bisa, gitu ya. Nah, untuk mencapai itu tadi, kita bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer itu apabila kita melakukan yang namanya restitusi, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini namanya adalah segitiga restitusi. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang melanggar, jangan langsung dihukum, tapi lakukan yang namanya segitiga restitusi. Kamu tadi ngapain? Apa yang kamu lakukan hari ini? Seperti itu, ya. Bunda percaya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Lalu kita tanyakan keyakinannya. Nah, ini distabilkan identitas, ini ada kalimatnya. Kita gunakan ini ya, bunda-bunda semuanya ya, bahwasanya gitu ya. Ketika menstabilkan identitas itu kita membantu untuk tenang. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ingat tadi ya, kebutuhannya akan apa? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, terus kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Jadi kalau melanggar itu mereka kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Tenang ya, jadi nanti dia akan berbicara dengan tenang si anak ini. Selanjutnya validasi. Oh, contohnya ada anak yang tadi rebutan mainan, gitu ya. Validasi tindakan yang salahnya bilangnya gini. Tadi Bu Guru lihat kamu hanya merebut mainan saja, padahal kamu bisa ya berbuat lebih buruk, contohnya memukul teman, tapi kamu tidak melakukannya. Kayak gitu ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kok tadi kamu merebut mainan temanmu. Alasannya kenapa? Gitu kan. Bunda mau tahu, boleh nggak? Diajak ngobrol. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, gitu ya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kesepakatan kelas kita apa? Kalau begitu, apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita? Jadi diingatkan lagi, gitu ya. Lalu kalau begitu kamu pengennya kelasnya itu bagaimana sih? Bisa saling menghargai Bunda, kayak gitu. Bisa nggak Bu, anak-anak usia dini diajak ngobrol seperti ini?
Bisa. Nah, sebentar. Terakhir saya ingin memperlihatkan praktek segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat ya. Sebelum penutup, kita lihat dulu video praktek segitiga restitusi. Nggak muncul ya gambarnya. Nggak kebaca ini ya filenya. Aduh, sebentar. Semoga mau keputar. Ini kemarin saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan Mas Renan. Lama banget ya. Ini kasusnya gitu ya. Loading ya. Nah, ini posisi segitiga restitusi bunda-bunda. Jadi ketika kita ngobrol sama anak gitu ya, dibuat dekat, tidak di depannya temannya. Jadi mengambil waktu khusus ketika kita melakukan segitiga restitusi, jangan di depan teman-temannya kayak gitu ya. Kalau dia di depan teman-temannya merasa seperti dia apa? Dihakimi. Iya, gitu kan. Misalkan, contohnya kalau tempatnya Bunda Lucy, Mas Kensin seperti itu ya. Mas Kensin, ya Bunda mau ngobrol sama kamu, nggak harus di kantor, nggak harus di kelas, di halaman sekolah pun boleh. Kenapa sih Mas Kensin akhir-akhir ini kok mungkin sukanya mukulin temennya? Boleh cerita nggak sama Bunda? Kita tanya, kayak gitu. Itu namanya restitusi. Nanti dikaitkan kepada keyakinan kelas, gitu ya. Ternyata nanti si Kensin mungkin menjawab ini ya, apa itu tadi? Dia melakukan kesalahan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Oke, sampai di situ dulu bunda-bunda semuanya. Nanti saya share aja deh ya untuk videonya restitusi ini, bisa untuk menjadi contoh bagaimana kita melakukannya dengan murid-murid kita. Kalau anak TK bisa nggak diajak restitusi? Bisa kok, tapi ya disesuaikan aja bahasa kita lumus gitu ya dengan anak-anak kita. Dan sebagai pantun penutup bunda-bunda semuanya,
gitu ya. Saya punya pantun menutup, harusnya makan siang nih ya. Iya betul sekali ya. Sate tuna nikmat sekali, disantap dengan sarapan pagi. Oh ini CGP ya. Bu Guru hebat, saatnya kita mengakhiri sesi. Selamat. Ini tadi belum tak edit, kayaknya saya sudah mengedit loh. Keliru ini sebentar. Nah ini ya, sate tuna nikmat sekali, disantap dengan sarapan pagi. Guru hebat, saatnya kita mengakhiri sesi. Selamat mengunggah berbagi praktik baik. Jadi selamat melakukan praktik baiknya di kelas kita semuanya. Semoga nanti bisa benar-benar diimplementasikan supaya menjadi 100%. Terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan enggak? Atau mungkin tanggapan setelah mengikuti sesi ini seperti apa? Mungkin Bu Nur mungkin mau menanggapi setelah mengikuti sesi ini tadi gimana? Apa yang didapatkan, perasaannya seperti apa kayak gitu? Jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan terhadap murid. Tidak semuanya itu diberi hadiah dan tidak semuanya itu harus dihakimi. Begitu, terus nanti di kelas TAFIK insya Allah akan saya coba. Tepuk tangan untuk Bu Nur. Ada lagi yang mau berbagi, Bu Resti? Terima kasih Bunda Risa atas ilmunya hari ini. Saya sebagai pendidik khususnya di TK, semoga saya bisa mengambil ilmu baiknya dan bisa menerapkan untuk anak-anak saya terutama di kelas TKA 2 dan menjadi refleksi juga buat saya yang kadang masih ada kesalahan dalam mendidik anak seperti itu. Terima kasih Bunda Risa. Sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran hari ini tentang ilmu-ilmunya. Semoga nanti saya bisa menerapkannya di kelas menghadapi berbagai macam karakter anak. Mungkin bisa diterapkan yang sudah didapat tadi begitu. Terima kasih. Terima kasih Bunda-Bunda semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga nanti bisa diterapkan dan menjadi 100%. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk semua salah dan khilaf saya. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Bunda Ami. Yuk berikan aplaus yang meriah buat Bunda Risa. Wah, seru sekali ya pembelajaran hari ini. Tibalah di ujung acara hari ini. Marilah kita tutup pada sesi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.